Makanya menurut gua dengan nonton Look Back ini, gua berharap banget sih si Makoto Shinkai muhasabah diri lah ya kembali ke masa-masa Iya, itu dia kembali kalimat yang gue tunggu. kembali Makoto Shinkai harus muhasabah. harus muhasabah diri kembali ke masa-masa itu. Janganlah lu terpaku dengan keberhasilan lu di inian, di Kimi no apa, Nawa. Kimi no Na wa. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Jadi di episode kali ini kita bakal ngebahas salah satu anime movie yang baru tayang di Indonesia. Tapi di Jepang udah berapa lama sih tayangnya? Oh, kapan itu ya tayang di Jepang? 4 bulan lalu gitu ya? Atau belum lama? Biasanya udah 4 bulan gitu kan buat tayang ke sini. Enggak, baru kok hitungannya bulan lalu, Juni. Serius. Juni tanggal 28. Beda sebulan. Tumben cepet Beda gitu. sebulan. Jadi makanya kenapa kita excited banget soalnya Look Back ini kehitungannya baru di Jepang tuh baru akhir bulan Juni. kita Terus dapat tiba-tiba out of nowhere Encore Films ya, yang bawa Encore Films atau kalau nggak salah gitu. Dia ngepost mau bawain Look Back ini ke Indonesia, makanya orang-orang kayak wah banget nih ada film. Satu, filmnya biasanya kan film Jepang kalau ke Indonesia dalam kutip film anime ya, biasanya tuh kan kalau nggak 4 bulan 6 bulan gitu. Iya betul. Ini tiba-tiba kok cepet, tiba-tiba kok cuma belum ada sebulan atau belum ada 2 bulan udah dikonfirm bakal ke Indonesia, makanya orang-orang pada kaget sama excited. Oh. Satu, terus kedua film Look Back ini itu bukan tipikal film yang bakal dibawa ke Indonesia. Dibawa ke Indonesia kan, bukan Iya, tipikal iya. kayak kalau nggak shonen ya judul yang udah gede yang Iya. Franchise sebutlah franchise gede yang modelan selevel Kimi no Na wa, Ghibli, Ya, atau shonen yang kayak JJK, Boku no Hero, Boku no Hero. ya yang gitu-gitu kan kayak udah punya pasar tuh di Indo. Nah, Iya. Look Back ini kayak apa ya? Satu tipikal manganya, tipikal yang cerita bukan Indo banget gitu, bukan untuk dibawa ke Indo. Terus mungkin ini ya, mungkin berpangku atau mengandelin namanya mangakanya Tatsuki Fujimoto. Kan Tatsuki Fujimoto terkenal di Chainsaw Man ya. Iya tuh. Mungkin karena terkenal Chainsaw Man, terus dilihat sama yang bawa film ke Indonesia, kayaknya bakal terkenal nih soalnya ya ini karyanya Fujimoto yang pernah bikin Chainsaw Man yang orang dan ngelihat kayaknya di Indonesia orang-orang suka nih, makanya dibawa, mungkin gitu ya. Kita kurang tahu ya, informasinya belum dapat lah ya kita ya. Ya. Tapi ngomongin Chainsaw Man, bukannya Chainsaw Man termasuk ngevlog ya? Nggak usah bahas lah, kita nggak usah bahas itu nanti aja ya kalau kita mau riset lagi ya. Udah lah. Ya. Balik lagi ke Look Back. Balik lagi bahas Look Back ya. Look Back ini cerita tentang apa sih? Jadi Look Back ini kayak yang tadi udah dibilang, karya one shot dari Tatsuki Fujimoto. Nah, Look Back ini ceritanya tentang Ayumu Fujino. Kayak dia tuh siswi SD gitu ya. Dia tuh jago gambar. Nah, kebetulan ya, gambarnya ini dipublish di koran sekolah. Nah, dari situlah dia dipuji-puji tuh sama guru, sama teman-temannya. Sampai, istilahnya apa ya, dia tuh besar kepala. Nah, tapi semua berubah tuh. Sampai di satu momen, ada anak yang nggak pernah masuk sekolah, namanya Kiyomoto. Nah, Kiyomoto ini juga kepengen manganya diterbitin di koran sekolah. Nah, dari situlah spotlight yang dipunya sama Fujino ini pindah ke Kiyomoto. Kenapa? Karena gambarnya jomplang banget. Ternyata dibandingkan sama si Kiyomoto, gambar Fujino ini jelek. Makanya si Fujino ini sampai salty banget, sampai dia tuh belajar gambar mati-matian. Iya. Itu sih premisnya. Iya. Ngomongin dia belajar tuh, gue cukup relate itu, kayak dia beli banyak buku. Lu kalau orang yang suka gambar nih, pasti tuh awal-awal apalagi kan, punya banget keinginan untuk lu belajar dari banyak sumber, beli banyak buku, terus lu latihan banyak sampai menghabiskan banyak waktu. Kan lu lihat kan waktu di beberapa scene itu,
Ini spoiler nggak sih hitungannya? Gak apa-apa lah ya cerita dikit-dikit Gak ya. apa-apa lah spoiler. Iya, jadi hitungannya tuh dia sampai menghabiskan dari kelas 4 sampai kelas 6 ya. Itu kan dia bener-bener ngabisin waktunya untuk belajar, gambar, sampai berbuku-buku. Dia beli, digambar lagi, belajar anatomi, belajar cara menggambar. Itu menurut gue, ya cukup relate buat gue yang kadang juga suka gambar kan. Itu berasa, itu bener-bener jadi dorongan banget. Makanya kayak, ya lumayan sih. Maksudnya kayak lumayan berasa di gua. Ya, itu gimana tuh? Jadi Look Back ini nih apa ya, sebuah karya dari Tatsuki Fujimoto yang apa ya istilah katanya mendalami atau menjiwai jiwa seorang kreator atau jiwa seorang kreatif. Kalau di Look Back berarti kan karena ini Look Back dia bercerita terkhusus kepada seorang gadis atau siswi SD yang pengen jadi mangaka ya. Bisa dilihat apa betapa karakternya ini apa menggambar secara terus menerus gambar bersusah payah lah apa berjuang supaya gambarnya lebih bagus. Nah gue rasa ini kayak apa ya, kayak sebuah film untuk yang ditujukan untuk seorang kreatif dari seorang kreatif itu sendiri. Film ini disutradari sama seorang sutradara yang lumayan terkenal, lumayan dikenal oleh kalangan-kalangan komunitas, kalangan animasi, kalangan animator. Itu namanya adalah Kiyotaka Oshiyama. Kiyotaka Oshiyama ini sebelum dia sutradarai Look Back, dia pernah juga nyutradarain suatu anime yang judulnya Flip Flappers. Kiyotaka Oshiyama ini terkenal Kiyotaka Oshiyama ini mulai karir debutnya di peranimean itu mulai dikenal dari karirnya dia sebagai animation director di anime Deno Coil. Lalu kemudian dia juga membuat nama dia terkenal juga di episode 18 di anime Space Dandy-nya di anime Space Dandy. Di anime Space Dandy, terlebih di episode 18, dia ini megang suatu role yang krusial. Kenapa? Karena buat fun fact aja ya, di episode itu dia yang bikin storyboardnya, dia yang bikin skripnya, dia yang ngedireksinya juga. Makanya banyak role penting dalam satu episode itu dia sendiri yang ngerjain. Makanya di kalangan komunitas si Oshiyama ini terkenal akan kerjanya atau istilah kata dia sering banget ngerjain suatu hal secara sendiri atau solo work. Ini yang menjadikan sosok Kiyotaka Oshiyama ini sebagai sosok yang dibilang eksentrik boleh atau bisa dibilang juga nyentrik jarang nyentrik ya, kayak bisa bilang kayak gitu deh, istilahnya bisa dicari sendiri. Pokoknya dia nih kayak unik. Nah lalu setelah dia di Space Dandy, dia juga akhirnya debut sebagai sutradara di anime Flip Flappers. Lalu sekarang dia dengar dia bikin studio baru beberapa tahun lalu, namanya adalah Studio Durian. Di sini. Lalu kemudian akhirnya pada tahun ini dia rilis anime Look Back gitu. Terus cerita-ceritanya juga nih, si Kiyotaka Oshiyama ini benar-benar mencurahkan jiwa raganya ya, asik mencurahkan passionnya di anime ini. Di suatu interview dia pernah bilang kalau misalkan dia nih sampai nginep sekitaran 2,5 bulan di studio nih buat ngerjain anime Look Back, sampai di beberapa hari sebelum ini anime tayang dia masih gambar tuh buat anime ini di studionya ini. Kayak itu in good way dan in bad way ya. Jadi kayak dalam bisa in good way ini animenya dia banget, Oshiyama banget gitu loh. Tapi in a bad way-nya dia kayak apa nih anime ngejar kah atau apakah dia
apa balance kah kerjaan dia di studio 2 bulan itu. Ini mungkin beda topik lagi, tapi in a good way ini kayak passion dia banget lah. Makanya di komunitas ini anime banyak yang suka, banyak yang nge-praise karena itu. Pun di kalau ngelihat kreditnya di Look Back ini, selain jadi sutradara anime Look Back, si Kiyotaka Oshiyama juga, dia juga yang jadi satu yang ngedesain karakternya. Desain karakternya dia juga. Kemudian dia juga megang skripnya, dia yang mentranslasi karya Fujimoto yang dari manga ke bentuk medium film anime, dia yang nge-translate-nya. Dia juga yang bikin storyboard-nya. Dia juga yang direct animation-nya, yang mengarahkan animasinya. Terus dia juga bikin key animation-nya, dia juga ngerjain. Jadi kayak bukan hal yang berlebih kalau orang-orang bilang Kiyotaka Look Back ini adalah animenya Kiyotaka Oshiyama. Tuh. Itu sekilas background dari sutradaranya anime Look Back. Berarti bener kayak kata lu ya, anime itu dari artis buat artis gitu. Ngelihat si direktornya ini ngerjain sepassionate itu, bahkan hampir nge-solo animenya ya. Gila sih, sampai 2,5 bulan nginep tuh. Iya. Bahasanya mungkin gak sesolo dalam kata gak sesolonya siapa Uki di anime Sensorol ya, gak sesolo itu, tapi tetap aja di most of important roles dia yang megang. Itu yang ini makanya yang bikin gila ya, emes gila. Ini hal yang jarang banget di akhir-akhir di industri anime akhir ini, itu hal yang jarang banget buat ditemuin. Makanya ini kayak poin plus banget lah buat anime film tuh. Dan hasilnya juga ya cukup memuaskan. Ya, hasilnya bisa kelihatan. Gila banget sih. Kelihatan banget apa yang dia curahin tuh. Jadi masterpiece, jadi sebuah karya yang puas gitu kalau kita tonton. Iya. Bahkan buat kalian yang nggak terlalu relate dengan dunia gambar pun aja bisa merasakan itu kan, istilahnya kayak. Iya. Pesannya gitu. Mulai dari problemnya, terus bagaimana perjalanan mereka dicerita tentang dunia menggambar yang berasa gitu loh, storytellingnya. Membuat lu juga ikut senang dengan apa yang mereka rasakan di saat mereka senang, sedih juga di saat mereka sedih gitu kan. Di scene akhir itu sedih banget ya, bahkan saya itu lumayan berasa kan istilahnya, bahkan untuk kalian yang nggak ngerti gambar gitu istilahnya, bukan di gambar gitu. Apalagi kalau lu yang ngikutin gambar kayak gua, itu bener-bener berasa kayak tadi gue bilang kan, bagaimana progres orang gambar itu seperti apa, belajarnya bagaimana, latihannya seperti apa, itu kan bener. Wah, bahkan gue pun malu ngeliat anak SD sebegitunya latihan gitu loh. Gue kan udah ya udah tua lah istilahnya kan, malu gue ngeliatnya. Jadi kalau orang-orang bilang istilahnya orang gambar itu karena jago, enggak, ada perjuangannya, dan itu dijelasin dan digambarkan dengan cukup baik di anime ini. Kayak lo inget gak yang scene yang kata si Fujino ini googling gimana caranya supaya bisa menggambar baik dengan cepat. Iya. Terus gambarannya terus tau. Tapi itu lucu tau, dan itu beneran terjadi. Tapi real. Itu nyata banget. Pasti semua orang yang pengen gambar pernah tuh kayak gitu. Iya, nggak usah ngomongin gambar lah, semua orang yang mulai sesuatu hal baru, pengen ngelakuin dalam cepat, tapi at the end progress yang panjang untuk kita bisa ngelakuin sesuatu tuh. Tetap ya, harus ada perjuangan dan pengorbanan diberikan, konsistensi. Ya kayak gitu aja sih, bener-bener kayak cukup. Iya, ngomong gambar ya,
Iya. Kerasa nggak sih di anime Look Back ini kayak dari desain desain karakternya, dari animasinya, style yang dipakai sama animenya. Kerasa nggak sih kayak itu tuh kayak direkayasa, dibentuk khusus kayak buat nyampein kalau anime buat ngomongnya tentang menggambar. Iya. Kayak dari Ya, artnya yang kerasa natural karena kayak gak solid gitu. garis-garis agak kasarnya itu kan. Kasarnya itu kerasa ya. Iya, Iya. Benar. coloringnya yang apa ya bilangnya? Soft, Soft. tapi soft tapi ada kesan melankolisnya gak sih? Iya, betul. Kesan melankolis. Mungkin karena dari Jadi apa istilahnya ya, dari rekapan seluruh ceritanya itu jadi ngebawa nuansa melankolisnya melalui warna. iya, betul. Itu tuh. Itu salah satu pilihan warna dari anime Look Back yang kerasa asik banget. Iya. Betul. Kayak apa ya? Menurut gue justru kalau dibuat terlalu mewah atau terlalu dibuat ya kita sebut aja lah ya kayak model-model Makoto Shinkai ya. Bukannya gue bilang bakal jadi jelek ya, tapi menurut gue emang ini udah dipilih sedemikian Sisi rupa. emosionalnya nggak akan sedapat itu kalau Betul. dibikin Iya, betul. megah seperti Shinkai ya. Iya, kalau Sorry itu saya bukannya ini megah ya, bukannya ini nggak megah ya, tapi kalau kita bandingin nih kayak anime yang timpa VFX kayak Shinkai, itu nggak akan jadi se-emosional ini. mungkin Jatuhnya hasilnya nggak cocok. nggak akan cocok. Karena menurut gue emang Karena dari sekian seluruh rekapan cerita di anime itu dipilih tema sepertinya emang karena itu dari keseluruhan ceritanya itu loh, kayak ibaratnya melankolisnya tadi bener tuh, terus apa ya disebutnya ya, perjuangan ya, bukan perjuangan sih, apa sih, gue bingung biasanya deh, kayak rasa grounded-nya itu loh visualnya. Iya. Visual yang kayak gini tuh bisa ngerelate ke banyak artis tau nggak? Iya. Rose kasar ya. Iya. Ya, sama art-art yang kasar gini. Plus ini juga merupakan suatu hal yang menjadi sebuah translasi yang cukup tepat, yang cukup faithful terhadap manga Look Back-nya si Fujimoto Sensei. Kalau lu baca one shot-nya sama lihat art style dari anime itu terasa nyambung. Jadi ini adalah translasi yang gue rasa sukses dari Hoshiyama terhadap bahkan menurut gue ya translasinya ini menyempurnakan apa yang digambar dari Fujimoto gitu. Iya. Jadi menyempurnakan apa yang ingin disampaikan sama si Fujimoto-nya agar bisa lebih dapet lah istilahnya, kayak lu rasain langsung apa yang dirasakan oleh si Tatsuki Fujimoto, bagaimana dia ingin menceritakan one shot-nya dia ini dalam movie anime, sehingga akhirnya adalah pemilihan style-nya ini, desainnya, warna dan segala macamnya kayaknya emang nggak asal dipilih atau kayak bahasanya mungkin ini mah mau gampang aja lah warnanya kayak gini aja gitu, enggak, pasti kan ada enggak lah. Ya. Karena mungkin ada beberapa orang yang justru nggak setuju dengan style-style kayak gini loh, karena kan kita punya benchmark, jadi mungkin ada kayak bisa dibilang ada benchmark yang terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan atau hal-hal yang ada di film movie anime kayak Makoto Shinkai gitu loh. Jadi mungkin orang-orang mengharapkan itu di anime ini waktu belum mau apa-apa dan coba tiba-tiba menonton animenya gitu, mau nyoba nonton. Ya tapi kalau menurut gue nih ya, justru kalau misalkan ngambil stylenya kayak style yang futur, yang over realist kayak Shinkai, justru ini nggak cocok. Iya. Soalnya kalau Shinkai ini kerasanya kayak kayak kurang sentuhan manusia ya sih. Kalau Shinkai ini pengen ngasih cerita yang majestic tuh. Iya, yang magical. Look Back ini ceritanya benar-benar grounded banget, emang style keseharian aja. Iya.
Tapi Justru kalau di situ bagusnya. kalau ngomongin soal apa yang terlalu mighty gitu kalau di apa Makoto Shinkai dulu kan sebenarnya Makoto Shinkai itu best best movie yang dia buat itu kan nggak yang terlalu fantasi kan. Justru mereka Iya, deket banget Iya, sama kehidupan apa sama dekat dengan keseharian keseharian kita. bahkan ya gue jujur kangen sih dengan iya sama. cerita yang ngebawain kayak 5 cm per second terus apa Garden of Eh, Garden of Garden Words ya. Garden of ya. Words itu menurut gua ya cukup ini ya apa namanya kangen gua sama kayak gitu-gitu sama genre-genre yang biasa Makoto Shinkai buat itu makanya Genre-genre yang merepresentasikan kehidupan kisah hari sehari-hari manusia aja. iya Yang bener-bener relate sama kita. dan Kangen Iya. banget. akhirnya itu Fresh rasanya. terbayarkan bisa dibilang lah di sini di anime Look Back ini bagaimana Ngomong-ngomong animasi, ngomong-ngomong animasi ada nggak sih? Kalau coba deh kalian, lu pada dulu deh. Yang mana sih yang paling carry, memorable banget? Scene mana sih yang memorable banget di secara animasi ya? Cara animasi yang dari anime Look Back ini yang mana sih yang kira-kira berkesan buat? secara keseluruhan atau beberapa scene aja nih Enggak, scene khusus mana yang kira-kira wah ini keren banget nih visualnya gitu. menurut gua ini menurut gua Iya, mungkin iya. mungkin bakal agak ini ya maksudnya tapi menurut gue yang ini lucu scene lucu yang menurut gue jadi cukup berkesan di anime ini model-model kayak di saat lu baca yonkomanya si siapa namanya Fujino. Fujino-nya ini dianimasiin. Oh iya. Oh iya, sumpah itu lucu-lucu banget Iya, animasinya. terus Art style-nya beda gitu ya. Iya, Iya, itu tuh menurut gue kayak selain menghibur karena ceritanya juga lucu ya, itu juga Iya. cukup buat gue bisa merasakan apa yang ingin gue buat ya kayak gimana jelasinnya. Gue pengen bikin sesuatu, di bayangan gue kayak gini loh. Akhirnya tervisualisasikan dalam bentuk video dan audio gitu loh, audio visual gitu dan itu bener-bener cukup masuk di gue cukup berkesan di situ. Yang pertama tuh yang kata waktu masih SD itu kan ada satu tuh Iya. itu lucu tuh ya biarpun ceritanya kodian anak SD ya cuman kan Iya. itu menyampaikan banget apa yang ingin disampaikan sama si Fujino dari cerita itu ibarat apa yang digambarkan di otak si Fujino dan ingin disampaikan ke orang-orang dan kayak gambarnya kayak gitu loh sama yang terakhir tuh yang ceritanya si ini yang siapa Kyoto siapa namanya Kiyomoto tuh yang kata Ion komanya Kiyomoto dulu tuh yang kata terakhir tuh itu lucu tapi ya itu yang ingin disampaikan. Oh yang title apa? Yang title drop bukan? Title drop bukan? Mana ya title yang drop? Look Back atau yang mana? Tiga. Look Back sama yang title drop itu juga lucu tuh. Yang title drop yang kata suruh keluar sekarang. Oh iya itu sumpah. Itu lucu banget tuh. Maksud gue kan juara satunya Kiyomoto. Itu kan lucu ya maksud gue ya karena itu yang pengen disampaikan sama si Fujino-nya langsung dan terpaksakan banget gitu menurut gue tuh scene-scene yang cukup sebagai seorang artis sebagai orang yang suka gambar gitu istilahnya tahu gambar lah itu cukup berkesan buat gue ya itu aja sih ya mungkin. Kalau lu gimana? Gue mirip-mirip kayak Yaga sih. Salah satu kelebihan film itu tuh apa? Show not tell, tau gak? Jadi nunjukin tanpa ngasih eksposisi yang berlebihan tuh. Kayak tadi si Yaga kan ngomong ya, yang gimana ceritanya kita dapat perasaannya si Fujino dari Yonkomanya itu kan. Tapi ada satu lagi scene ini yang paling gue dapet. Yang scene yang semua orang pasti suka. Scene hujan. Yang ini ya. Iya. Yang habis dia dipuji sama Kyo. Dipuji, iya. Gimana itu. Bayangin scene hujan itu ya. Cuman si Fujino doang jalan di tengah sawah sambil hujan-hujanan. Diiringin musik. Tapi kita bisa dapet gitu. Apa perasaannya si Fujino yang passionnya tuh kembali gitu. Iya, yang setelah ketemu sama Kiyomoto. Terus kayak dia semangat lagi. Ketemu sama apa yang dulu dia kejar gitu. Jadi kayak, wah sumpah.
keren banget, jarang sih kayak gini. Sumpah, kayak gini tuh penting gitu. Gimana caranya film tuh nunjukin ke kita tanpa ngasih eksposisi berlebihan. Iya. Apa yang ada di dalam hatinya si Fujino tuh masuk berhasil bikin kita invest ke karakternya si Fujino. Iya. Ya soalnya gini aja sih, lu udah berjuang bertahun-tahun. Ini kalau kita ngomongin secara story-nya ya, Iya ya. berjuang setahun. 2 tahun loh, itu 2 tahun belajar itu termasuk berat juga. Sampai akhirnya lu titik jenuh. Titik gitu lu udah capek, apa sih yang gue kejar gitu. Iya. Lalu nemu balik lagi nih. Ternyata ada hasilnya loh. Ada yang ngepuji gue lagi, ada yang suka nih. Ada yang mengakui hasil kerja Ada yang mengakui gue, dan yang mengakui lu tuh orang yang paling pengen lu kejar gitu. Iya. Gimana rasanya si Fujino, muka GR-nya dia, muka lucunya. Iya. Gimana dia jalannya itu lucu banget, lompat-lompat kegirangan. Kasihan mereka itu lucu kayak, dan itu bener-bener natural, kayak bukan yang kayak muka kayak ibaratnya kayak kita muka kayak aduh pengen sok dingin, tapi kayak dalam hati kita tuh senengnya kayak pas si Kyomoto minta tanda tangan itu, wah lucu banget. Iya. Sumpah, kayak ekspresi mereka tuh bikin kita tuh relate gitu, bener-bener kerasa membumi banget visualnya. Nah, biarpun itu ya betul, dan biarpun ini anime ya, tapi kita nggak, biarpun dikasih style kayak yang ekspresi natural segala macam gitu. Iya. Kita tuh nggak bikin cringe atau gimana gitu ngeliatnya. Kan kalau kita ngeliat anime, lu ingat gak sih kasus? Biasa kan kita ada anime yang kayak mukanya realistis banget, jatuhnya kita kan creepy ya. Iya. Tapi di Look Back ini kita malah semakin jatuh hati sama mereka. Iya, betul. Kasus terakhir kalau kita ngomongin Boruto yang nangis, ingat gak lu? Itu lu. Kayak itu jatuhnya pengen bikin realistis kan? Yang kata jadi meme banget tuh, viral tuh. Itu yang rame itu dulu. Iya, itu kan jatuh jadi aneh kan. Coba kalau ini tuh enggak, mereka tuh berhasil menggambarkan ekspresi dengan baik, biarpun itu mendekati realis, istilahnya kayak ekspresi yang natural manusia gitu loh pada umumnya. Itu bener itu gue senang itu ngeliat itu, keren banget. Nah, ada lagi nggak yang mau ini lagi disampaikan lagi dari kesan lo? Lagi ya? Kalau gue sih nggak spesifik lah, nggak spesifik satu scene ya. Tapi yang gue bikin terkesan adalah penggunaan kameranya di anime Look Back. Dari menit pertama masuk scene ke ini ya, dari si Fujino masuk ke Yonkomanya tuh kan ada pergerakan kamera tuh. Iya. Dari awal kita duduk di kursi bioskop tuh kita udah dimainin tuh. Iya, kamera bener. POV kita. Udah wah itu asik banget dah. Main zoom in zoom outnya itu. Ya. Bukan cuma sekedar gambar di zoom, tau gak? Bener-bener rasa kamera dideketin. Yang di scene tadi, yang scene hujan itu, awalnya kan lihat di shot dari langit kan. Iya. Set geser ke bawah itu mewah banget. Iya. Itu gue bengong di situ kan. Itu bener-bener elevate yang dari Yonkon kalau nggak salah di manganya itu kayak awalnya cuma ada 3 panel, 3 atau 4 panel gitu. Dari yang jalan pelan, terus lama-lama jalannya kenceng, terus nari. Kegirangan kan. Iya. Itu di manganya. Itu tuh juga elevate banget di. Wah. Padahal mereka bisa bikin kayak cuma sekedar scene per scene doang, tapi mereka lebih milih pakai kamera, men. Gila. Ini yang namanya adaptasi, menyempurnakan atau menaikkan level suatu karya. Ya betul. Mungkin terus yang scene kan, kalau kan waktu Fujino ke rumahnya Kyomoto nih, ada scene di mana mereka kayak ada Yonkoma yang keselip di bawah pintu tuh. Iya. Itu kameranya terus Yonkoma itu asik banget, fluid banget. Si Yonkoma masuk ke dalam bawah pintu itu ya. Dalam bawah pintu itu. Iya. Itu poin plus banget. Suka itu. Ya mungkin itulah salah satu bentuk
apa namanya, kerja kerasnya si siapa direkturnya itu, si Oshiyama. Oshiyama selama 2 bulan nginep di studio kali ya, memikirkan animasi, teknik pengambilan gambar, terus color Jadi gradingnya. Wah, iya sih emang ini. Ya, Jadi ini kalau ada oknum nih atau ada orang-orang yang bilang kalau animasi dan visual dari anime Look Back ini sederhana, itu enggak banget ya. Aduh, itu Wah, jauh dari ya, sederhana. jauh dari sederhana, ini megah banget, Pak. Mungkin bukan yang bukan yang duar berkelap-kelip spektakel gitu enggak, tapi yang apa ya, yang adem tapi megah elegan, iya. penuh dengan jiwa. Seni. Seni. Pure cinema. Menjiwai lah ya, benar-benar menjiwai. Iya. Menuangkan seluruh jiwa dan raganya ke dalam karya movie ini. Tapi ya, menurut lu sayang nggak sih pas lu ngeliat ini anime tayang cuma sejam doang? Ini kan, ya ini nih. Nah, Gimana? Menurut lu gimana? Ini debat sih. Justru menurut gua 1 jam ini tuh sempurna, tau nggak? Iya. Gua pacing yang dibangun di film ini tuh bagus banget. Gua nggak ngerasa film ini terlalu lambat atau terlalu cepat gitu. Ya, Bener-bener ngalir aja, kita ngerasa nontonin bener-bener kisahnya si Fujino dari dia masih kecil sampai dia dewasa. sampai dia punya karir nyata Iya. lah di dunia passionnya inilah. Lu pernah ini nggak denger dongeng bapak-bapak pinggir jalan? Iya. Rasanya seasik itu. Iya. Kenapa referensinya ngobrolan bapak-bapak sih? Tapi oke. Tapi emang semengalir itu ceritanya. Iya. Kenapa? Karena durasi 1 jam itu nggak ada satu scene pun yang disia-siain gitu. Nggak ada satu scene yang terlalu cepat, nggak ada satu scene yang terlalu lambat. Iya. Dan udah dilebihkan sih. Jadi udah strike to the point aja, nggak perlu apa namanya muluk-muluk ngomongin ini itu. Ya udah. Kalau emang durasinya cuma sejam, apa yang mau dilebihkan lagi? Mungkin. Kalau yang direksi ini si Makoto Shinkai, istilahnya ini ya, mungkin bisa jadi 2 jam dengan permainan scene sana sini, menampilkan pemandangan itu. Tapi kan ini memang bukan itu tujuannya kan. Anime itu tujuannya benar-benar menceritakan satu kisah si Fujino tentang satu kisah orang ini aja. Iya. Tanpa basa-basi. Dan bagian hidupnya yang apa ya? Scene berganti scene-nya tuh, tau gak sih yang di act kedua? Kan fase pertama movie ini yang waktu mereka masih kecil ya? Iya. Fase keduanya itu ketika mereka mulai bikin manga bersama tuh. Iya. Dari yang mereka bikin satu manga, dari hari berganti hari, minggu berganti musim, sampai berganti tahun, sampai mereka dewasa, bikin puluhan manga, itu kan cepet ya? Iya. Setut gitu kayak istilahnya. Langsung berganti gitu. Tapi kita dibawa ngalir gitu, wah mereka pelan-pelan berubah nih dari si Fujino orangnya yang tadinya udah sempat hilang semangat, passionate banget lagi nih, dia kayak ngejar lagi sesemangat itu dari terus si Kiyomoto yang awal nggak pernah ngobrol sama orang. Akhirnya kita ditunjukin gimana interaksinya dia sama si Fujino. Iya. Pelan-pelan dia berani keluar rumah. Itu cuma dari visual doang nih. Kita nggak dikasih dialog berlebihan yang lama-lamain durasi. Iya benar. Ya, tapi si pacing di act kedua ini berhasil ngebawa kita relate ke konflik di final act gitu, yang sejak si siapa namanya Kiyomoto pengen pisah sama Fujino, itu kan kita kerasa banget ya kayak, wah tiba-tiba pengen pisah nih. Iya kenapa? Tapi kita berhasil ke bawah dari yang act kedua itu walaupun cepet. Iya. Itu gue kagum banget di situ. Jadi kayak nggak out of nowhere. Terus juga sempat diliatin kan di act kedua itu kalau misalkan si Kiyomoto ini kayak ngagumin background art orang-orang yang lebih jago dari dia kan. Jadi ide si Kiyomoto pengen pisah dari si Fujino ini nggak tiba-tiba, emang ada build up-nya kalau diperhatiin secara detail. Secara detail. Dan build up pun sebagus itu tanpa si Kiyomoto ngomong dalam hati ya kayak, aku
ingin stop Iya. jadi asisten. Tapi kita diliatin aja gitu kayak pelan-pelan si Kiyomoto ke perpustakaan, ngebuka buku tentang background. Terus kayak kita ngeliat ekspresinya dia yang masih pengen belajar. Sukses ngebawa kita ke ketiga sampai kita ngerasa feel-nya itu. Terus gimana si Fujino ini ketergantungan sebenarnya sama si Kiyomoto, bukan Kiyomoto yang ketergantungan sama Fujino. Iya, betul. Iya. Ya kalau ngomongin cerita ya sebenarnya kan yang tergantungan itu kan si Fujino ya sama Si Kiyomoto. Fujino bukan Kiyomoto. Tapi di balik itu kan Kiyomoto juga sangat mengagumi si Fujino kan dari karya-karyanya. Iya. Dan juga dia juga punya kemauan untuk bisa gambar, terus juga jadi fans beratnya. Bahkan waktu di di cerita terakhir filmnya ini kan kayak ini bisa dibilang apa sih, alternate gitu nggak sih, alternate timeline gitu kan ceritanya kan. Ini seru nih. Ini seru nih. Tapi ini spoiler ya, spoiler ya ntar kalau misalkan ini lu apa? Bahkan spoiler deh kalau misalkan belum nonton. Ada kalau misalkan kalian belum nonton, bisa di skip. Pakai ntar kasih. Bisa di skip dulu deh. Ya, tapi langsung skip ke part selanjutnya. Nanti kita kasih apa sih namanya? Timestamp ya itu. Ya gitu lah pokoknya kan kita ngomongin soal alternate timeline gitu kan, kalaupun sekalinya si Kiyomoto tidak bertemu sama Fujino, nggak keluar keluar kamar dari ketemu Fujino waktu ngasih ijazah kan, itu kan tetap diceritain endingnya tetap sama istilahnya, biarpun mereka nggak ketemu di SD, biarpun ya mungkin si Fujinonya juga nggak terlalu ini ya, nggak ngejar passionnya sampai ke dunia manga yang profesional, tapi kan intinya tetap ada bahasanya bilang aku ngefans sama kamu itu loh. Jiwanya si nggak akan bisa terpisah kan, takdir mereka istilahnya akan tetap sama nih, tetap saling menginspirasi, akan tetap bertemu dan saling menginspirasi. Nah, ngomong-ngomong soal ending ya, menurut lo kan endingnya ini masuk supranatural ya? Kalau menurut Len, ending ini masuk ngerubah genre gak? Nambah genre jadi supranatural gak? Emang ada genre yang supranatural? Gak ada kan? Gak ada. Tapi bukan supernatural gitu. Kalau misalkan ada, mungkin ada yang beberapa kali nganggap kayaknya alternate universe gitu, tiba-tiba ntar gitu alternate universe apa? Itu menurut gue bukan deh. Menurut gue itu sesimpel what if. Iya, sesimpel bayangan si Fujino. Gimana kalau misalnya mereka nggak ketemu, look back-nya dia, kalau misalnya dia nggak nyuruh si Kiyomoto keluar. Iya. Kan kejadian itu, seluruh flashback itu tuh, seluruh alternate itu terjadi ketika si Fujino masuk ke kamar ke rumah Kiyomoto, terus nemuin Yonkoma yang pernah dia tulis bertahun-tahun lalu itu kan, yang nyuruh si Kiyomoto buat keluar kan. Makanya terjadilah dari situ nge-trigger scene alternate itu. Nah, menurut gue alternate itu tuh yang Kiyomoto tetap jadi nge-pursue artnya dia ke kuliah, terus si Fujino jadi atlet karate. Itu tuh menurut gue cuma halusinasi atau bayangannya si Fujino di dalam di dalam depresinya dia. Gimana ceritanya kalau misalkan dia nggak gambar Yonkoma yang itu, Yonkoma yang yang koma yang dia gambar itu. Makanya makanya waktu kan ada tuh kelihatan di ending lo tau gak sih si Fujino ngegantung Yonkoma di tempat kerjanya dia di depan jendela. Kalau lu perhatiin apa coba? Kosong. Itu kan Yonkoma yang dia gantung, yang dia tempel di depan meja kerjanya kan, itu kan Yonkoma ya sama Yonkoma yang keluar dari ruangannya Kiyomoto. Yang keluar itu apa? Bukan gambar Kiyomoto yang Yonkoma itu.
Bukan, tapi kertas Tapi kosong. Emang Yang keras kosong mengisi kan, emang keras. yang mengisi kertas kosong itu siapa? Si Fujino Fujino sendiri. nanti. Artinya apa? Artinya Fujino inilah harus ngisi Yonkoma ini terus yang mengejar mengisi pasnya Yonkoma dia. ini. Jadi semua yang ada di bayangannya Fujino ini cuma metafora dari masa bayangannya dia tentang si Kyomoto. Kalau misalnya nggak dia paksa keluar, tapi pada akhirnya apa? Si Fujino ini sadar mau ada nggak ada Kyomoto, dia harus tetap ngelanjutin mimpinya dia. Kenapa? Karena itu mimpinya mereka berdua untuk jadi mangaka sukses, Itu terus dia. berkarya. Iya. Jadi walaupun si Kyomoto ini udah nggak ada, si Fujino ini bakal terus terinspirasi. Dia nggak mau terus look back doang gitu. Iya. Dia planning. Itu dia. Meneruskan legacy lah ya, meneruskan legacy dari Kyomoto. Itu dia. Udah dibangun selama bertahun-tahun. Itulah cerita look back ini. Boleh lah. Terus masih ngomongin ending. Iya. Ingat gak dialog kalimat apa yang terakhir kali keluar di anime Look Back? Untuk siapa kau Fujino, untuk siapa kau menggambar? Setelah itu yang dilihatin, yang ditampilin scene itu, yang ditampilin adalah kenangannya Fujino bersama Kyomoto. Itu dia. Kalian memikirkan sangat jauh ya. Makanya ini kan bagus banget ya. Iya. Maksudnya kayak bagus itu. Jadi kita endingnya ini ngebuka diskusi banget, sumpah. Iya. Bener banget. Padahal gue nggak mikir sampai sejauh itu. Ibaratnya kayak ya gue pikir ini cuman kayak yang tadi lu bilang, cuman flashback. Bukan flashback, kayak alternate timeline. Bukan alternate timeline, kayak ini apa yang dibayangin sama si Fujino kalau seandainya dia. Iya. What if scenario ya. Cuman ya kalau lu ngomongin sampai sejauh itu, gue sampai nggak kepikiran sih. Dan luar biasa. Anjir. Mungkin karena gue fokusnya nontonnya ini kali ya, lebih ke bagaimana gambar itu cukup bisa mempengaruhi seseorang untuk bisa sampai sejauh itu kali ya. Ini kayaknya enggak bang. Lu tuh nggak kepikiran ke situ, tau nggak kenapa? Kenapa tuh? Apa tuh? Lu nonton sama cewek lu sih. Gue udah gak pengen nyinggung ke situ, dibahas lagi. Tolong jangan bahas ke situ. Gak enak gue. Jadi kita nonton bareng kita. Enak gue. Tapi itu waktu gue bilang, yang kata lu bilang ceritanya tuh pas banget kan. Kan lu bilang tadi ceritanya ini pas kan, 1 jam ini cukup kan. Itu yang bikin gue kayak udah selesai nonton nih. Gue pikir itu kayak episode pada umumnya gitu, atau kayak anime pada umumnya kan. Ya paling itu 90 menit kan. Tapi ini cuma 1 jam. Tapi emang kayak merasa cukup, tapi gue merasa kayak kurang ya? Bukan kurang, kayak kaget aja udah selesai. Kaget udah selesai. Iya, gak terasa. Tapi selesainya itu dengan rasa bahagia, bukan rasa nyangkut. Bukan yang kayak kurang, memuaskan. Kayak kurang, gue kaget kayak ini cuma sejam doang. Cukup gitu loh, bukan yang kurang. Kayak gue bilang, sejam doang, kurang ini mah enggak. Kayak gue kaget aja. Dengan cerita sepadat ini dan sedapat ini, ternyata cuma sejam durasinya gitu loh. Nggak perlu yang muluk-muluk sampai berjam-jam. Nggak perlu yang 2 jam, 120 menit atau 90 menit. Karena kan standarnya tuh kalau lu tahu, anime-anime gitu kan 90 menit kan. Iya. Tapi ini cuma 1 jam. Kaget nggak kaget. Bahkan kurang. Kalau kebanyakan anime movie ya, sejam itu kurang banget kan. Iya. Soalnya emang adaptasinya anime ini itu bener-bener pas banget. Kalau mau bilang faithful, ini faithful banget sama one shotnya Tatsuki Fujimoto. Gak ada yang ditambah, ada mungkin yang tambah-tambah, tapi bukan yang dalam kata tambahan filler ya, cuma beda direksi aja. Iya, beda arahnya aja. Kebutuhan sama. Dan itu pun kebutuhan adaptasi. Iya, bukan yang nambah-nambah hal-hal baru, bukan yang kayak original apa, enggak ada. Yang ada cuma emang adaptasinya, mungkin approach-nya beda, ngambil gambarnya beda. Saya bener-bener yang faithful banget lah, orang-orang yang suka banget sama, yang anti banget sama anime yang
yang beda sama, kan ada tuh orang-orang yang nggak suka banget sama anime yang manga sama anime harus 1:1. iya yang beda banget gitu. Ada kan orang yang nggak suka harus plus 1:1. Nah mungkin orang-orang ini bakal suka nih. Iya betul. Kayak tapi tergantung sih. Kalau eksekusinya juga jelek ya pasti gue bakal tolak, bakal gue bantah. Ya tapi kan balik lagi ke sini ini kok bagus banget. Komposisinya udah pas banget. Komposisi penyampaian dari movie dari one shot ke movie-nya itu betul-betul sudah pas komposisinya. Bahkan kalau kita OOT dikit ya, kita ngomongin soal 5 cm per second. Lu udah nonton belum sih animenya? Tahu kan? Udah. Iya. Tapi lu udah baca manganya? Lu udah baca manganya belum? Oh enggak, gue nggak baca. Nggak baca source-nya gue. Tapi lu ngerti nggak waktu nonton animenya? Ngerti. Ngerti nggak ngerti kan? Karena sebenarnya ada arc itu, beberapa yang gue bingung. Arc itu banyak banget kepangkas, apalagi arc terakhir. Iya. Jadi animenya ngekat banget ya. Ngekat parah. Iya, anime ngekat banget ya. Itu pada 90 menit ini. Itu pada 90 menit. Dia expand lagi sampai 2 jam loh kalau misalkan. Ya, ternyata begitu hasilnya. Pantas. Makanya menurut gua dengan nonton Look Back ini gua berharap banget sih si Makoto Shinkai muasabah diri lah ya, kembali ke masa-masa. Iya. Itu dia kalimat yang gue tunggu. Makoto Shinkai harus muasabah diri kembali ke masa-masa itu. Janganlah lu terpaku dengan keberhasilan lu di inian di Minonawa terus ngebuat itu lagi. Oke lah ceritanya, oke lah, tapi lu nggak bisa terus-terusan berkutik di situ. Sayang. Iya, nggak bisa terus-terusan pakai formula itu. Iya. Garden World aja kan itu biarpun ratingnya mungkin sederhana banget loh ceritanya. Iya, Garden World tuh. Tapi secara makna something. Ya tapi kita ngerasa personal banget. Itu deket, itu sebenarnya pasti bakal relate sama beberapa orang. Biarpun kita nggak ngomongin soal guru perempuan suka sama ya itu pasti pernah lah ngelihat orang yang passionate banget dan jenuh ketemu orang yang jenuh juga. Iya kayak gitu. Gue berharap banget nih si Makoto Shinkai dengan melihat hasil karya dari Kiyotaka Oshiyama ini tuh bisa kembali lagi lah, passionate lagi lah bikin cerita movie yang berbobot, enggak yang selalu fantasi supernatural. Udahlah ya, udah cukup kita 3 kali dikasih begini, masa kita mau dikasih lagi 4 kali kayak begitu. Dengan direksi visual yang sebagus itu, nggak usah lah bawa-bawa bawa fantasi. Iya, stop bawa fantasi. Ya gue mungkin cerita grounded aja kita udah bisa seneng kok. Iya. Gue nggak tahu ya, mungkin banyak orang yang seneng sama cerita-cerita kayak gitu ya, tapi kayak kita tuh pasti udah mulai capek. Ya, gue suka. Suka ya. Bukannya kita nggak suka ya, tapi ya itu. Bukan nggak suka, tapi emang udah coba dong yang lain lah. 3 kali. Iya. Jadi kerasanya pengen ngulang kesuksesan Kimi no Na wa aja akhirnya. Kita doakan. Oke, balik ke Look Back. Ada satu hal yang pengen gue apresiasi ya. Mungkin bukan jarang ya, kayak agak jarang dimention voice actor-nya. Nah itu gimana tuh? Gue ngeliat. Jadi setelah gue lihat, gue coba riset, baca di web, di Analis atau di mana. Kayaknya ini baru deh, seiyu baru deh. Iya. Kayak gak ada works before-nya gitu. Mungkin di anime nggak tahu, mungkin kalau misalkan mereka pernah isi game atau apa kurang tahu ya. Tapi kalau yang tahu mungkin bisa tulis di komen di bawah. Tapi kalau dari Analis, kayaknya mereka nih baru debut anime. Kayak mungkin bukan hal baru, tapi yang gue pengen apresiasi adalah baru debut ya. Suaranya enak, cocok. Iya. Cocok betul. Kiyomoto itu gue suka banget sama suaranya. Iya. Suara malu-malunya itu kan. Mendalami banget ya kayak. Bener-bener gila loh. Acting jadi orang no lab-nya tuh. Iya. Gue gak isi sama orang no lab ya.
Iya. Makanya orang Sumpah. mau lab asli pun mungkin malu ngeliat itu ya. Kayak ibaratnya itu bener-bener Ngerasa ngeliat diri sendiri. Wah ini gua nih kalau misalnya ngobrol sama orang lain kayak gini. Iya. Iya. Mungkin nggak at to the extent ya. Mungkin nggak segitu. Iya. Tapi Nggak kan segitu ya, gue ngerasa nih apa tiba-tiba keselempet mulu apa ngomong. Kalau ngomong tuh tiba-tiba ngomong pakai kepleset lu. gitu. Iya. Itu tuh ini banget. Terus kerasa natural, kerasa apa ya? Kerasa. Iya, gue ngerti maksud lu. Iya gitu lah. Kita kalau ngomongin anime kan pasti lu tau gak sih Moe Kyun gitu kan, kalau Iya. Seiyu gitu kan. Ini enggak, natural aja gitu. Ini Lu tahu sih kalau lu pernah nonton dorama film. Iya. Iya kan. Kerasa crafted banget, kerasa dibikin tau gak lu. Kalau ini enggak kerasa ya asik aja kayak nontonin dua orang ngobrol aja. Iya. Gak ada rasa canggung ngelihat mereka ngobrol. Emang actingnya sebagus itu. Enggak perlu kayak nenek. Iya. Nenek gitu kan, kayak lu cute gitu kan mau manggil dia nenek ini teh gitu kan. Enggak ada emang satu bukan karakternya nggak gitu satu. Ya. Terus kedua emang yang gue bilang dia emang paling plus banget adalah Seiyu baru. Iya, Seiyu baru ya. Maksud gue dia kan harusnya, maksud gue begini, kayak kalau misalkan dia Seiyu baru kan dia harusnya menunjukkan sesuatu yang kayak ada yang pamer kan biasanya. Iya. Wah, suara gue soft voice nih, suara gue. Iya, cute gitu. Generik aja gitu biar orang Tapi tanpa dua orang ini pamer tuh kita udah ngena. Wah, orang ini jago gitu. Iya. Apresiasi banget sih. Jadi pendalaman karakternya itu ya yang benar-benar tunjukin mereka karakternya dapet. Gak perlu ngejual apa sih namanya suara Moe Kyun gitu. Jadi ya udah benar-benar mendalami karakternya, mengekspresikannya dengan baik dan menghasilkan karya yang luar biasa. Jai. Terus sama satu lagi, lagunya asik tuh nggak? Iya. Adem. Lagunya itu sangat menemani kita. Lagunya itu yang ngebawa film yang ngalir banget tuh. Ngayunin filmnya kan. Gimana caranya gua bisa tetap ngelihat layar tuh karena lagunya. Iya, betul. Jadi kita tidak perlu dibuat terlalu ngehook dengan aransemen-aransemennya dari musiknya itu kan, tapi tetap kita aransemennya nggak yang rame banget gitu loh. Iya, terasa grounded banget. Menemani ini BGM gue kalau lagi di kampung. Tahu nggak? Kenapa tuh? Jadi kalau misalkan kita ngitungin kata grounded, terus tiap dapat kata grounded gue dapat 10.000, gue kaya ya gue. Ya nggak tahu ya, kan kita baru mulai nih, kita nggak tahu ya. Tapi kalau misalnya benar di pitch sama internet sampai gara-gara kita ngomongin grounded gitu ya, lucu sih. Boleh lah, semoga. Balik lagi ke musik. Iya, terus apa lagi endingnya tuh enak banget tuh nggak sih, yang light apa sih dulu, light out gimana? lagu endingnya itu, lagu yang di kreditnya itu. Oh iya. Tuh. Itu gue sumpah pas lagu itu di setel, gue pengen standing applause anjir. Iya, real. Tapi takut kalau training audio ya. Jiwa-jiwa Kyo apa? Si Kyomoto-nya ada sedikitnya dulu ya. Oh, light song gitu, light song. Karena dia emang jatuhnya bukan musik gitu sih jatuhnya, emang bukan musik, anime musik gitu. Light songnya dari Haruka Nakamura itu enak banget. Tapi semua background musik ini di aransemen sama dia bukan sih? Atau kalau misalkan kita lihat, iya. Seingat gue dia yang megang musik di anime ini deh. Siapa? Kimura Eriko? Enggak sih. Si Haruka Nakamura tadi dia yang megang musiknya. Eriko Kimura mah sound director beda.
Udah, sound director tuh yang kalau misalkan di Eizouken tuh yang ngumpulin suara-suara kayak SPX gitu. efek. Efek saya itu dia itu. Ya. Kalau yang bikin original soundtrack musik si Haruka Nakamura. Apresiasi sih, bagus banget musik-musik yang dia bawa. Layak untuk dinotis lah ya. Iya, Karena setiap perlu diapresiasi. komponen di anime ini menurut gua nggak ada yang jomplang atau membuat value-nya kurang. Semua Iya, Oh, biasanya ada biasanya ya, kayak misalkan Atu nah, Movie nih, di kalau satu move, iya ada aja flopnya di satu aspek. mungkin plotnya, mungkin pacingnya, mungkin lagunya kurang nendang, atau mungkin animasinya kurang nendang. Kalau ini kayaknya cukup-cukup aja, pas-pas aja ya, value-nya semua memuaskan. terpenuhi. Semua value di movie ini tuh terpenuhi, baik dari musik, animasi, pengisi suara, ceritanya, sama yang ngedireksi. Semua value-nya tuh terpenuhi dengan baik dan tidak ada yang mungkin menurut gua sampai ngeflop atau ada kekurangan. Menurut gua enggak sih. Udah ini cukup lah. Udah the best of Recommended lah ya. recommended ya. Sayang sih kalau Jadi kalau misalkan ada yang belum nonton atau yang nggak kesampaian nonton, agak sayang sih ya. Rugi banget sih. Aduh. Sayang banget. Jujur, ini film yang harus banget kalian tonton di bioskop sih kalau mau dapat feels-nya ya. Iya, betul. Nonton di Di layar nonton di luar bioskop ya, kurang di banget. bioskop mungkin kurang ya, bakal agak kurang. Lu dari bagaimana penyuguhan musiknya di bioskop kan jelas beda ya kalau dibandingin sama kalau nonton di rumah pakai HP atau pakai headset, ya pasti bakal beda. Karena gue inget-inget ya, kayak suara-suara hujan dan segala macamnya itu cukup membuat hidup animenya gitu loh, cukup membuat gue deket sama ceritanya. Oh, suara hujan, suara langkah Hujan, suara kaki, langkah kaki. suara pintu, kertas nyelip, Iya lagi. suara pensil. Iya. Goresan pensil di atas kertas ya. Berasa Animenya hidup. ASMR, Bang. Iya. Membuat animenya hidup banget ini. Oke, apalagi? Yuk, last word. Last word. Tapi apa tadi aja last wordnya? Ya, menurut gue udah sih oke. Secara animenya value-nya udah pas banget, apalagi buat gue yang juga suka gambar, apa yang gue rasakan, apa ya, struggling yang gue rasakan biarpun gak sama ya, tapi gue cukup bisa mengiyakan lah bagaimana untuk bisa menjadi artis seperti itu, bagaimana perjuangannya gitu. Cukup bisa. Satu hal lagi deh, menurut lu ini relate nggak sih sama si nyanyi? Maksudnya ini based on pengalamannya si Tatsuki Fujimoto nggak sih? Ini kalau kita diskusi, gue baru inget nih mau ngomongin itu. Sebenarnya gue udah pengen ngomongin ini, cuman lupa. Menurut kalian gimana? Itu menurut lu ini cerita based on pengalaman dia banget gak sih, dari kayak kehilangan, kayak lu dapet? Jujur aja, sumpah cerita ini kerasa nyata banget. Iya kan? Kalau misal kita ngilangin bagian si Kyomoto meninggal ya. Iya. Sumpah. Atau jangan-jangan emang itu kenyataannya? Apa? Itu kenyataannya? Itu nggak ada yang tahu, itu nggak ada yang tahu ya. Tapi yang bisa kita ambil adalah kayaknya perasaan Fujino akan menggambar merasa tersaingi, merasa pengen berubah lebih baik, representasi dari si Fujimoto sendiri. Pengalaman Fujimoto selama bikin manga. Sampai jadi Chainsaw ini ya. Kan di movie-nya aja kan diparodiin Chainsaw Man itu jadi Sharkman kan. Shark ya. Oh iya. Kan? Maksudnya jadi berpikir kalau sebenarnya ceritanya itu based on pengalaman pribadi dia gitu loh. Yang sampai pas banget, karena ada yang sampai temen yang dulu cukup menginfluence dia untuk bisa sampai sejauh itu, ternyata meninggal loh karena tragedi pembunuhan di sekolahnya dia itu kan. Itu nyata banget sih bagaimana kejadiannya gitu kan. Bagaimana kekhawatiran dia saat ada berita itu muncul, terus akhirnya dia kayak, anjir, gue ngapa nih? Baik-baik aja nggak? Ternyata nggak gitu kan. Itu kayak cukup nyata menurut gue. Nah, gimana menurut kalian nih? Who knows lah ya pokoknya.
Masa gue ngomong grounded lagi anjing. Gak apa-apa dia makin tanya. Emang ceritanya se-grounded itu sampai kita tuh mikir itu cerita nyata. Iya kali ya, mungkin karena sebagus Iya. itu kali ya ceritanya ya, Sebagus makanya berasa jadi kayak itu. Membumi itu. Tumbang bumi itu. Ya, walaupun gak ada yang tahu ya. Iya. Tapi Iya, yang gak ada yang tahu harus lah. kalian tahu, Fujino sama Kiyomoto kalau digabungin Fujimoto. Iya, Benar sekali. iya kan, iya kan. Jangan-jangan ini Oke lah. ada dua nama Takatsuki Fujimoto itu kayak dua nama itu, nama kecil dia itu, nama artis kecil dia dulu, ya kan? Iya. Kita tidak tahu lah ya, kita cuma bisa menduga-duga dan nggak ada klarifikasinya juga dari si siapa Takatsuki Fujimoto-nya, kita cuma bisa menerka-nerka. Tapi Ya, di situlah Iya. bagusnya itu karena bisa bikin kita berspekulasi kayak gitu. Bagusnya sebuah karya adalah bagaimana orang bisa membicarakan Iya. itu. Ada tuh waktu itu gue pernah denger salah satu cerita yang bagus adalah ketika lu mempertanyakan ini fiksi, ini nyata atau enggak. Iya, benar. Ada juga apa peribahasanya bilang kayak lu ini lain sih ya ceritanya, tapi lu tidak akan dibilang menjiplak kalau orang tidak menyadari kalau lu menjiplak gitu istilahnya. Ada tuh peribahasa. Ini kalau di dunia gambar istilahnya. Lu tidak akan dicap sebagai plagiarisme kalau orang-orang tidak menyadari kalau lu plagiat gitu. Kayak gitu aja mungkin istilahnya, dia memplagiat ceritanya itu sampai seakan-akan kita nggak nyadar cerita dia sendiri gitu. Kita nggak tahu. Ya udah kelamaan nih. Udah kelamaan ya, kita udah banyak ngobrol. Final word kalian skor deh. Skor. Oh boleh skor. Lu berapa deh? Ya enggak dulu, ayo. Agak dulu ya. Gue pengen ngasih scalingnya 1 sampai 10 ya. Gue pengen ngasih nilai tinggi, takutnya dibilang overrated sih. Enggak, itu nggak overrated lah. Ya ini mah ya kalau masa ngasih skor takut dikatain orang. Kan emang begitu. Kasih aja. Kalau kasar itu. Kalau rendah baru gue kata-kata. Ya menurut gue 9 oke lah. Gue nggak bisa ngasih yang perfect banget, tapi ya nggak ada hal-hal yang bisa ngebuat gue nurunin nilai dari anime ini. 9,8 lah, cukup lah. Nggak sampai perfect. Tinggi banget. Dunia ini tidak ada yang perfect, tapi seenggaknya 9 cukup untuk anime ini. Untuk tahun ini lagi ya, yang kita kayak lagi banyak disuguhin tahun ini anime atau ya gue nggak tahu sih. Selama 1 semester ini belum ada yang kelihatan lagi lah. Iya. Ada yang udah kelihatan, cuma nggak dibawain sama Encore Film sama CGV. Bang udah bang. Top Bium. Apa tuh? Yang dibawa di tersebut. Apa tuh bang yang nggak dibawa bang? Emangnya bang? Siapa tahu dilirik. Puncak anime sport bang. Aduh, apa tuh? Uma Musume. Udah. Aduh, udah besar. Kalau lu berapa? Gue ngasih segini gak enak kayaknya. Ngeliat skornya Yaga 98. Iya, gak usah berandung orang lah. Kalau masing-masing. Menurut gue 9 sih. 9 pas nih, 9 pas. 9 pas. Oke. Gue gak berani ngasih lebih tinggi, tapi ini skor paling tinggi yang udah bisa gue kasih sih. Enggak, gue tuh ngasih 9,8 karena gue cukup terwakilkan ceritanya gitu loh, kayak cukup relate ya. Di samping ceritanya yang relate secara keseluruhan ya, temanya itu tuh cukup membuat gue merasa iya lagi, gue waktu masih kecil mengalami seperti itu. Di SMP gue juga mengalami perkembangan dengan mencari banyak source yang ada gitu, terus mengalami juga titik jenuh dari SMA ke zaman gue lulus itu kan, sampai sekarang gue nggak berkembang sih jatuhnya, cuman gue merasakan relatable dari tema ceritanya ini, makanya gue kasih 9. Membuat gue bisa lebih semangat lagi lah untuk bisa berkarya lagi lah, bisa membuat gambar-gambar lagi lah, semoga. Next. Terakhir. Gua nggak jika beda sama lo. Gua 9/10. 9/10 ya. Berarti gue gitu. Nggak. Soalnya satu, kenapa gua nggak bisa nggak ngasih 10/10. Satu emang Bung ini tuh mungkin karena emang gue bukan fansnya Fujimoto ya.